Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Law Finance. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembiayaan anjak piutang yang dikenal dengan istilah factoring. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pembiayaan konsumen, pembiayaan sewa guna usaha, dan pembiayaan modal ventura. Hari ini materi kita adalah anjak piutang. Apa yang dimaksud dengan anjak piutang? Ya, dalam istilah bahasa Indonesia itu factoring itu sering diterjemahkan dengan anjak piutang. Nah, menurut kata istilah anjak piutang ini berasal dari kata anjak, ya, yang artinya adalah pindah atau alih, dan kata piutang artinya tagihan sejumlah uang. Dengan demikian anjak piutang artinya adalah alih tagihan dari sejumlah uang, ya. Nah, secara lengkap anjak piutang artinya pengalihan piutang atau tagihan sejumlah uang dari pemiliknya kepada pihak lain. Anjak piutang dalam bahasa Inggrisnya disebut factoring, yaitu pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak faktor. Ya, pihak faktor ini siapa? Pihak faktor ini adalah pihak yang menerima pengalihan piutang atau perusahaan anjak piutang, factoring company yang menjadi kegiatan usahanya. Nah, berdasarkan Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, factoring di sini dijelaskan bahwa merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang terbit dari satu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, ya. Menurut ketentuan pasal satunya dijelaskan bahwa perusahaan anjak piutang atau factoring company ini adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang, ya, atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan atau luar negeri. Lalu kemudian dalam penjelasan pasal 6 huruf A, ya, atas Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan arti kepada factoring bahwa sebagai kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri yang dilakukan dengan cara pengambil alihan atau pemberian hutang tersebut, gitu ya. Jadi ada perusahaan yang kemudian mengambil alih hutang, apa namanya, hutang-hutang perusahaan lain, ya, dan itu menjadi kegiatannya, gitu ya. Ada nggak prakteknya? Banyak, ya, banyak. Nah, unsur-unsur utama pengertian anjak piutang ini, ya, yang pertama adalah subjek anjak piutang itu adalah perusahaan anjak piutang, ya, terus kemudian kliennya atau supplier dan nasabah itu masuk dalam subjek piutang. Terus kemudian objek anjak piutang itu yaitu piutang jangka pendek milik klien atau supplier. Peristiwa anjak piutang itu yaitu kontrak pengalihan piutang, gitu ya. Yang keempat, kemudian hubungan anjak piutang itu yaitu hubungan kewajiban dan hak, ya, antara klien dan perusahaan anjak piutang. Terus kemudian yang E, jangka waktu anjak piutang itu yaitu piutang jangka pendek, gitu ya. Nah, siapa saja pihak dalam anjak piutang itu? Yang pertama adalah pihak perusahaan faktoring atau anjak piutang, ya. Pihak ini adalah merupakan pemberi jasa faktoring, ya. Dalam hal ini dia bertindak sebagai pihak pembeli, ya, piutang. Nah, mekanisme anjak piutang diawali dari transaksi jual beli barang atau jasa secara kredit. Nah, perusahaan anjak piutang itu bertindak sebagai pembeli piutang, ya. Apabila piutang itu berasal dari perdagangan internasional, maka terdapat dua perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan anjak piutang domestik, ya, domestic factor atau import factor, gitu ya, dan perusahaan anjak piutang internasional atau international factor atau export factor, gitu ya. Nah, yang kedua, perusahaan anjak piutang. Yang pertama adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang anjak piutang. Yang kedua adalah perusahaan multi finance yang bergerak di segala bidang usaha pembiayaan termasuk juga anjak piutang. Yang ketiga adalah bank dapat juga menjalankan usaha anjak piutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ya. Biasanya bukan bukan apa kalau biasanya bank bukan anjak piutang, tetapi dia menunjuk sebagai rekanan untuk kemudian menagih misalkan piutang-piutang yang
tertunggak atau kemudian kewajiban-kewajiban debitur yang kemudian harus yang seharusnya disetor ke bank tapi tidak disetorkan ya. Biasanya dia tunjuk pihak ketiga, uh, baik kantor hukum maupun perusahaan penagihan gitu ya. Nah, yang B, pihak klien ya, menurut ketentuan pasal 1 huruf M Kepmen Keuangan nomor 1251 tahun 1988 memberikan arti adalah klien adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang gitu ya. Itu klien gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah pihak customer atau nasabah. Customer yang yakni merupakan pihak debitur yang berhutang kepada klien yang selanjutnya dengan kegiatan factoring, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan faktor. Ya. Piutang atau tagihan, unsur lain dari bisnis factoring ini adalah adanya piutang ya. Piutang di mana kemudian oleh klien dialihkan kepada perusahaan faktor untuk ditagih ya. Sungguh pun objek dari bisnis factoring adalah piutang, tetapi tidak semua jenis piutang sesuai dengan bisnis factoring. Jadi nggak semuanya juga harus ditagih oleh perusahaan factoring gitu ya. Pengalihan piutang dalam proses transaksi factoring, piutang yang dipunyai oleh klien dialihkan atau dijual kepada perusahaan faktor. Piutang dagang objek bisnis factoring ini yang pertama adalah piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoice dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo. Ya. Yang kedua, piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum juga jatuh tempo. Kemudian piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang, jadi sebagai pengganti letter of credit ya atau LC. Terus kemudian piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo, misalnya yang terbit dari penggunaan kartu kredit, biro perjalanan dan lain sebagainya. Itu piutang dagang ya yang menjadi objek bisnis factoring. Nah, nopasi ini merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dalam pasal 1413 KUH Perdata dibagi menjadi nopasi objektif, jadi perubahan atau pembaharuan hutang ya, pembaharuan perjanjian misalnya. Nopasi objektif ini terjadi jika seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baru ya untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama yang dihapuskan karenanya. Ini disebut dengan nopasi objektif. Lalu nopasi subjektif pasif adalah yakni jika seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya. Kemudian nopasi subjektif aktif, akibat dari suatu perjanjian baru maka seseorang kreditur baru yang ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama di mana debitur dibebaskan hutangnya terhadap kreditur lama, selanjutnya timbul hutang kepada kreditur yang baru. Nah, ini sejarah dan perkembangan factoring. Ya. Sejarah factoring ini di Inggris ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Factoring tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil pada saat itu. Ya. Kemudian pihak faktor terdiri dari para pedagang, dalam hal ini pedagang tekstil bukan para bankers gitu ya. Jadi karena banyak klien atau banyak nasabah-nasabah yang menunggak atau kemudian para debitur yang menunggak ya, yang harusnya mencicil barang dan lain sebagainya ya, toko-toko dan lain sebagainya, maka muncullah perusahaan factoring ya untuk kemudian menagih apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang belum tuntas kepada pemilik barang ya, atau pemilik jasa. Terus kemudian di Amerika Serikat juga terjadi juga berkembang factoring ini gitu ya, yang cukup pesat. Hal ini juga merupakan kegiatan yang banyak ditemukan di New York pada saat itu, dan pada tahun 1940-an ya, factoring itu sudah sedemikian maju di negara Amerika ya. Sementara di Eropa itu tidak terjadi perkembangan yang berarti dari institusi factoring ini, kecuali di London
ya, di mana bank-bank di sana telah menawarkan baru, ya, berupa invoice discounting service gitu ya. Jadi menawarkan itu. Jadi dia belum kemudian terlalu pada saat itu belum terlalu menjadi pilihan ya. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Ya, di Indonesia sejak dikeluarkannya Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Keuangan pada saat itu, ya, maka keluarlah peraturan dalam paket kebijaksanaan Desember 1988 pada saat itu. Maka mulai bermunculanlah perusahaan faktor ini, ya, umumnya melakukan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan institusi finansial lainnya, ya, atau yang kita kenal dengan multi finance. Nah, dasar hukum faktoring yang pertama dasar hukum substantif, ya. Di sini dijelaskan bahwa dasar hukumnya adalah perjanjian. Nah, adalah sumber utama hukum anjak piutang dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama anjak piutang dari segi publik, ya. Nah, peranata anjak piutang di Indonesia itu dimulai sejak paket kebijaksanaan yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu pada tahun 1988 dengan pengaturan pertama kali dalam Kepres nomor 61 tahun 1988, ya. Ini dasar hukum administratifnya. Dasar hukum administratifnya dalam tingkatan undang-undang kita temukan dalam undang-undang perbankan misalkan, ya. Terus kemudian ada juga dalam undang-undang bidang hukum publik. Ada banyak ini undang-undangnya, misalkan undang-undang tentang wajib data perusahaan, ya, undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang pajak, ya, tentang dokumen perusahaan dan lain sebagainya. Nah, dasar hukum faktoring ini, dasar hukum substantif murninya merupakan dasar hukum substansif murni yang merupakan menyebutkan bahwa kegiatan faktoring itu adalah sama dengan kegiatan leasing, yaitu apa yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, ya. Jadi dasar hukum substantif murninya itu. Yang kedua, dasar hukum substantif bertendensi prosedural, ya. Ini juga terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni ketentuan-ketentuan dalam buku kedua tentang cesi, misalkan pengalihan hutang, ya, ayat pasal 613 KUH Perdata, gitu ya. Ini dikenal. Terus kemudian Undang-Undang Bidang Hukum Perdata, anjak piutang ini adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku 3 dan buku 2, ya, kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa pertimbangan untuk menjual piutangnya, yaitu adalah perusahaan faktor adalah menyangkut dengan pertimbangan biaya. Artinya sejauh mana biaya ekstra yang akan dikeluarkan masih sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh dari keberadaan institusi faktoring ke dalam bisnis seorang klien. Ya. Biasanya tersebut antara lain berupa biaya administrasi, biaya proteksi, ya, biaya lain, ya, yang harus dikeluarkan atas jasa pemberian bantuan finansial ini. Nah, ini manfaatnya, kelemahan dan keunggulan. Kita bicara manfaat dulu. Manfaat menggunakan faktoring itu, ya. Faktoring dapat menurunkan biaya produksi, dapat meningkatkan sumber kredit, meningkatkan daya saing gitu ya, dengan cepat mendapatkan instant cash misalkan, mengambil alihan risiko kerugian dunia usaha juga jika tagihannya tidak bisa dicairkan gitu ya. Secara umum faktoring dapat membantu akselerasi proses perputaran roda perekonomian. Ini kelemahannya menggunakan faktoring itu boros biaya, menurunkan reputasi, gitu ya. Bisnis rentan risiko, juga kurang profesional. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini, kesempatan ini bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.